beberapa hari ini kita dikejutkan ya atas wafatnya guru-guru kita, alim ulama kita. Ya, di hari Kamis kemarin kita sama-sama maklum telah wafat Asy-Syaikh Ali Jabir. Beliau seorang ulama karismatik dan juga banyak ilmu-ilmu yang sudah kita dengar, kita lihat. Begitu juga kemarin di hari Jumat kita juga dikejutkan oleh meninggalnya, wafatnya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, gurunya para ulama di DKI ini. Ya, beliau seorang juga ulama karismatik, beliau seorang Habib, zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru tadi sore beliau dimakamkan kalau nggak salah ya. Ya, kita tentunya turut prihatin, di samping kita sedih yang teramat sangat, tapi juga kita berdoa, memohon kepada Allah agar para ulama-ulama kita itu, ya, tentu saja Allah amat sangat rindu dan sayang kepada mereka. Dan kita tetap berdoa untuk beliau, untuk semuanya para ulama kita. Dan masih banyak lain ulama-ulama yang diwafatkan dalam bulan-bulan ini, yang di Madura, di Surabaya, Jawa Timur, Tangerang, DKI, dan seterusnya. Banyak sekali. Dan ini semuanya memberikan satu isyarat bagi kita, umat Islam. Karena dengan wafatnya para ulama itu, jangan dianggap sepele, bahwa itu sudah ada isyarat-isyarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa para ulama itu disebutkan Nabi apa? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi ketika ulama itu banyak yang diambil oleh Allah, banyak yang diwafatkan oleh Allah, ya, berarti telah tertutup ilmu-ilmu, ya. Telah tertutup ilmu-ilmu. Bukan karena fisiknya ulama, tetapi ilmu yang ada dalam dada mereka terbawa, jadi hilang. Gitu. Dan sulit untuk menunggu penggantinya. Dan itu pun akan lama. Kalaupun kita pernah mendengar seorang ayah ulama, lalu wafatlah ia, lalu mungkin barangkali nanti ada anaknya, tentu saja akan berbeda ilmu seorang ayah dengan anak. Dan tidak akan pernah kita bisa samakan. Gitu. Atau kita tunggu lagi generasi-generasi berikutnya lama sekali. Dan itu pun makan waktu yang amat sangat panjang gitu ya. Kalau artis mati, banyak yang antri, betul. Ya, pejabat mati, banyak yang antri gitu. Tapi kalau ulama yang wafat, sulit untuk menunggu penggantinya itu. Maka padam ilmu-ilmu Allah karena dimatikannya para ulama. Dan malam ini saya akan angkat itu semua. Saya akan angkat, saya ambil dari berbagai sumber hadis-hadis sahih, isyarat dari Rasulullah SAW, juga termasuk ayat suci Al-Quran. Nah, jadi malam ini, saudara, saya akan angkat di dalam satu kitab, ya, yang menerangkan tentang rufi'al ilma alamatan qurban nihayah. Ya, rufi'al ilma alamatan qurban nihayah. Diangkatnya ilmu bertanda kiamat sudah dekat. Ya, diangkatnya ilmu bertanda kiamat sudah dekat. Ya, kira-kira antum udah siap belum terima kiamat? Ya, siap nggak siap, saudara? Ya, siap nggak siap? Ya. Jadi angkatnya ilmu itu bertanda kiamat sudah dekat. Nah, dari wafatnya ulama ini, saudara, di samping kita merasa sedih yang amat sangat dalam dan terus mendoakan para ulama-ulama kita itu, ya segera ada pengganti-pengganti beliau, tapi juga ini menjadi musibah yang amat sangat besar. Musibah yang tak tergantikan. Kalau bahasa hadis atau bahasa Nabi adalah mautul alim musibatun la tujbar. Ya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, mautul alimi musibatun la tujbar. Wa thulmatu la tusadd. Wa najmun tumisa. Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Rawahu Tabrani
fi Mujam al-Kabir wal Baihaqi fi Su'abil Iman an Abi Darda. Itu ada dalam kitab Mujmal al-Kabir dari riwayat Tabrani dan juga kitab Su'abil Iman. Fi Su'abil Iman ya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Darda. Ini hadis sahih, saudara. Ketika Nabi menyebutkan mautul alimi musibatun la tujbar. Wafatnya orang yang berilmu itu bertanda musibah yang tak tergantikan. Wafatnya seorang alim, seorang ulama itu merupakan musibah yang tak tergantikan. Maksudnya apa di situ? Sulit untuk mencari atau menemukan ulama-ulama yang mendahului itu. Yang tadi saya bilang, kalaupun ayahnya ulama, anaknya jadi ulama juga akan berbeda tentunya, betul? Jadi sulit yang mirip dengan dia, gitu, yang mirip dengan ulama itu. Jadi makanya dikatakan musibatun la tujbar. Jadi musibah yang tak tergantikan, kata Nabi. Bahkan di samping itu, wasulmatu la tusad. Matinya atau wafatnya seorang alim itu merupakan kebocoran yang tak bisa ditambal. Jadi kebocoran yang nggak bisa ditambal. Maksudnya bocor apa di sini? Bocornya ilmu-ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang sudah tidak ada lagi bisa. Artinya cahaya-cahaya itu kalau udah bocor sudah deh. Ya, cahaya ilmu itu sulit lagi untuk bisa ditambal itu. Cahaya yang sesungguhnya. Ya, sulit dia. Jadi kebocoran yang tak bisa ditambal, kata Nabi. Wasulmatu la tusad. Bahkan wafatnya seorang alim itu merupakan wanajmun tumisa. Wanajmun tumisa itu diumpamakan Nabi laksana bintang yang padam. Bintang yang padam. Kalau kita melihat bintang di waktu malam, dia bersinar, ya dia bersinar, indah enggak? Indah. Begitu juga ulama. Diumpamakan Nabi, ulama seperti bintang yang bersinar. Namun ketika ulama itu diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, maka sinar bintang itu padam. Padam. Kalau satu diambil, lama-lama habis dan gelap. Nah, maka itu merupakan kesedihan yang sangat bagi kita orang Muslim yang mencintai ilmu terutama. Nah, sampai di penghujung hadis itu Nabi menyebutkan mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya satu suku, kata Rasulullah, matinya satu suku itu lebih mudah bagiku min mautil alim daripada matinya atau wafatnya seorang alim. Coba bayangin saudara. Satu suku meninggal itu lebih mudah kata Rasulullah daripada seorang alim yang meninggal. Satu alim meninggal itu berat kata Rasulullah. Berat sekali karena sulit tergantikan. Kalau satu suku meninggal masih bisa kita gantikan dan itu mudah. Mudah kata Rasulullah. Tapi kalau udah seorang alim yang diwafatkan oleh Allah, sulit kita temukan cahaya ilmu berikutnya. Ya. Maka itu saudaraku yang dirahmati Allah, ini teguran dan isyarat dari Rasulullah kepada kita. Ketika seorang alim ada di antara kita, manfaatkan mereka. Dan segera kita cari ilmu-ilmu mereka, gali ilmu-ilmunya. Karena amat sangat sulit, saudara, untuk bisa kita hadir di majlis-majlis ilmu, majlisnya para ulama. Kalau kita tanpa ada keinginan yang kuat, mujahadah, kesungguhan untuk mencari ilmu sulit, saudara. Yang nantinya kita akan menyesal. Kalau kita tidak dekat dengan ulama dan kita tidak pernah mau mencari ilmunya para ulama tadi. Kalau sudah diwafatkan, kita akan bingung lagi. Nah, saudara yang dirahmati Allah, karena itu ini menjadi perhatian khusus bagi kita umat Islam. Ya, kita harus bersedih. Sedihnya kita itu bukan karena ditinggal fisiknya para ulama, tetapi juga yang paling sedih itu ditinggalnya ilmu-ilmu, artinya ilmu yang sudah dipadamkan oleh Allah itu. Itu yang membuat kita sedih. Jangan kita tertawa, jangan kita juga bilang bahwasanya masih banyak ulama yang lain. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu, saudara. Jadi rasa kesedihan yang mendalam itu harus pada diri kita ketika wafatnya seorang alim atau ulama-ulama. Ya, apalagi ulama yang berkarismatik, ulama besar, zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadikan kesedihan yang sangat bagi diri kita, saudara. Jangan sampai kita sepelekan, harus sedih. Makanya disebutkan di dalam satu kitab Tankihul Qaul,
Itu Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, yang kita kenal dengan As-Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nama lengkapnya itu Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Dalam kitab Tanqihul Qaul mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi apa? Malam yahzan li mautil alim bahwa munafiqun, munafiqun, munafiqun. 3 kali diulang. Siapa orang yang tidak bersedih karena kematian seorang alim, seorang ulama yang wafat, dia tidak sedih. Bahwa maka adalah dia munafiqun, munafiqun, munafiqun. Dia itu seorang munafik, munafik, dan munafik. Saudara yang dirahmati Allah. Kemarin wafatnya Syekh Ali Jabir, kemudian disusul oleh guru besar kita, Sayyidil Walid, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Sedih nggak? Sedih nggak? Apa sedihnya? Sedihnya apa antum? Bukti kesedihan antum apa? Nah, di sini. Bukti kesedihan kita itu, kita semakin semangat memacu dan memicu ilmu Allah. Semakin semangat kita menggali ilmu-ilmu Allah. Itu bukti kesedihan. Jadi bukan lantas kesedihan kita murung, kemudian menjauhkan ilmu-ilmu ulama yang masih ada di dunia. Jadi bukti sedih kita semakin giat untuk mencari ilmu. Dan terus kita doakan para ulama-ulama kita yang sudah diambil oleh Allah, yang sudah dicintai oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, orang yang apabila melihat, mendengar seorang ulama meninggal dunia, seorang ulama wafat, lalu dia tidak bersedih, maka dia termasuk orang munafik. Munafik, munafik, munafik. Apalagi ada orang-orang yang jahil itu. Dia karena benci dengan ulama tadi, dengan amar ma'ruf nahi munkarnya, dia tidak suka dicelotehkan dari kebaikan-kebaikan ulama tadi, sehingga ketika mendengar ulama itu yang bersangkutan wafat, apa dia bilang? Syukur, itu kualat dan seterusnya. Na'udzubillah, itu hati-hati saudara. Ketika ada orang yang mengatakan demikian, hati-hati saudara. Kadang-kadang orang seperti itu. Ketika dia nggak suka didakwahi dengan dakwahnya, lantas ketika seorang ulama yang dimaksud itu wafat, dia mensyukurinya. Hati-hati, bahkan lebih daripada munafik itu. Ya, itu bukan orang muslim lagi itu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya ini ya menjadi perhatian buat kita semua. Kita renungi, kita pikirkan. Jarang kita temukan lagi ulama-ulama yang ya sekaliber Syekh Ali Jabir, sekaliber Sayyidil Walid, Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya jarang kita temukan itu, saudara. Maka itu kita harus semangat menggali ilmu dari ulama-ulama yang tersisa. Dari ulama-ulama yang tersisa, saudara. Begitu ya. Ini penting menjadi catatan buat saudara-saudara sekalian, para pencinta ilmu. Ya. Jadi harus sedih ketika ulama-ulama kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wafatnya para ulama kita itu bermakna kehilangan ilmu agama dan pengetahuan, saudara. Karena kalau ulama-ulama yang sudah diambil oleh Allah, maka pemahaman-pemahaman ilmu ini akan berkurang, bahkan hilang, saudara. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih. Kata Nabi apa? Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi alimun ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini kalau kita sudah pada posisi ini, saudara, amat celaka dah, saudara. Amat celaka. Coba kita lihat di situ. Apa kata Nabi? Innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengangkat dan mencabut ilmu. Intiza'an yang tazi'uhu minal ibad. Dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya itu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi diangkatnya ilmu, dicabutnya ilmu dengan cara diwafatkannya para
ulama. Jadi cara Allah menghilangkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan, cara Allah menghilangkannya itu dengan mewafatkannya para ulama sudah. Dicabut ilmu-ilmu itu. Ya. Dicabut ilmu-ilmu oleh Allah dari wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi alimun. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun. Jadi tidak ada seorang ulama pun tidak tersisa lagi nih karena sudah dicabutkan ilmunya oleh Allah semua dengan cara mewafatkannya. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka manusia itu nanti ya mereka akan merujuk atau mencari, boleh dibilang dia mengambil, merujuk pada orang-orang bodoh, ru'usan juhalan, yang dia katakan itu seorang ulama, padahal mereka bukan ulama. Dia anggap sebagai guru, dianggap sebagai alim, padahal dia bukan seorang alim. Dia angkat menjadi alim di antara mereka. Yang saat itu saudara, fasu'ilu, mereka semua manusia bertanya kepada orang yang bodoh tadi, yang dia jadikan sebagai guru. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu si orang bodoh tadi yang dijadikan guru oleh mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Berfatwa tanpa dasar ilmu-ilmu yang dipelajari dari para ulama-ulama. Maka kalau sudah seperti itu, maka fadallu wa adallu. Maka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, mereka akan sesat dan menyesatkan. Sudahnya mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Ini artinya saudara, ketika ulama-ulama sudah diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, nanti yang timbul orang-orang bodoh. Manusia ini kebingungan mau bertanya tentang fikih, mau bertanya tentang tauhid, mau bertanya tentang hadis, mau bertanya tentang sesuatu ilmu-ilmu Allah yang ada pada ulama. Maka saat itu dia bertanya sama orang bodoh, dan orang bodoh itu dijadikan sebagai ulama, sebagai guru. Lalu orang bodoh itu berfatwa dari pertanyaan yang dilontarkan dengan fatwa yang tidak berdasarkan ilmu, bighairi ilmin. Maka kalau udah begitu, fa'adallu wa adallu. Mereka akan sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah.